Teknik fisika atau engineering physics adalah disiplin ilmu yang tumbuh sebagai tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia yang memerlukan kemampuan dasar yang kuat dan cukup luas, terdiri dari ilmu-ilmu fisika dan matematika, serta kemampuan engineering sesuai dengan perkembangan terkini, sehingga menjadikan teknik fisika ITB sebagai jembatan dan turut serta dalam berbagai kegiatan riset ilmu-ilmu terapan yang mendukung pengembangan engineering dan teknologi. Pendidikan teknik fisika tumbuh di Indonesia atas prakarsa Ketua Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang memandang perlu mengisi lapisan pemisah antara sains dan teknologi. Pada tahun 1950, ahli teknik fisika asal Belanda, Profesor Dr. Insinyur Anawi, seorang ahli fisika teknik Natuurkundig Engineer, ditunjuk untuk mengelola jurusan pendidikan teknik dengan nama Natuurkundig Engineer Afdeling. Pada tahun 1959, pendidikan teknik tersebut diberi nama Bagian Fisika Teknik yang tergabung dalam Departemen Fisika atau Teknik Fisika dengan Ketua Profesor Insinyur M.U. Adiwiyogo. Selama perjalanan sejarahnya, Teknik Fisika ITB mengalami beberapa kali perubahan struktur organisasi. Tahun 1963 menjadi bagian dari Departemen Fisika Teknik dan Teknologi Kimia. Tahun 1972 menjadi Departemen Fisika Teknik di bawah Fakultas Teknologi Industri. Tahun 1980 menjadi jurusan Teknik Fisika. Tahun 1999 menjadi Departemen Teknik Fisika. Tahun 2005 menjadi Program Studi Teknik Fisika. Kami memiliki visi untuk menjadi program studi kelas dunia yang menghasilkan sarjana dengan fondasi kuat dalam fisika dan dasar rekayasa, sehingga para lulusan mampu menyelesaikan berbagai persoalan rekayasa. Untuk mencapai ke arah sana, program studi sarjana teknik fisika menyelenggarakan program pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang mampu mendesain, memfungsikan, dan menganalisis sistem yang melibatkan lebih dari satu gejala atau besaran fisika, serta menyediakan lingkungan belajar yang kohesif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pelayanan, terutama dalam bidang-bidang instrumentasi dan kontrol, bidang industri dan kesehatan, lingkungan bidang dan sistem energi, serta perancangan dan pemrosesan material. Kegiatan penelitian di lingkungan program studi teknik fisika dilaksanakan di bawah dua kelompok keahlian, yaitu kelompok keahlian teknik fisika serta kelompok keahlian instrumentasi dan kontrol. Kedua kelompok keahlian ini bertujuan untuk inventing ide, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi baru secara berkelanjutan, inovating teknologi, pengembangan terus-menerus teknologi berkinerja tinggi untuk peningkatan kualitas dan produktivitas, serta menjadi frontier dalam pengembangan keilmuan yang menjembatani antara sains dan engineering. Kegiatan-kegiatan penelitian dalam dunia pendidikan tinggi tentu perlu ditunjang dengan penelitian dan fasilitas yang berkualitas. Pendidikan Sarjana Fisika Teknik memiliki kegiatan laboratorium untuk mengembangkan diri mahasiswa lebih lanjut dan menjembatani konsep pengetahuan fisika yang modern dan terkini. Lab material meliputi pengetahuan dan penelitian tentang semua jenis material, proses dan analisa, komputasi, perancangan, dan kerekayasaan material. Lab proses material, ilmu mengenai material memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan teknologi di berbagai bidang, seperti industri transportasi kimia, energi, elektronika, dan kedirgantaraan. Lab Functional Material memiliki fokus pada penelitian nanostructure material seperti doping functional materials, variation of synthesis process, dan variation of nanopattern sehingga dapat diaplikasikan bagi lingkungan maupun energi. Lab Komputasi Material. Rekayasa komputasi material adalah kegiatan rekayasa yang memanfaatkan komputasi sebagai alat bantu, terutama pada tahap pengolahan data, perancangan, dan pengujian. Memiliki fokus mengembangkan ilmu dan teknologi fisika kuantum, dan merancang material baru menggunakan teknik komputasional. Lab Fisika Bangunan. Fisika bangunan merupakan bidang keilmuan yang terkait dengan lingkungan terbangun atau built environment, seperti akustik, kajian termal dalam bangunan, tata cahaya, serta penggunaan energi dalam bangunan. Lab Akustik. Bidang akustik melibatkan akustik arsitektural kualitas suara,
dan akustik musik tradisional, penilaian kebisingan lingkungan dan industri, kontrol suara aktif, sistem pengukuran dan instrumentasi akustik, pemodelan, pengenalan dan analisis ucapan, komputasi dan simulasi akustik, termoskustik, respons otak akustik, dan akustik fisiopsikologis. Lab tata cahaya, cakupan teknik dan desain pencahayaan melibatkan kinerja pencahayaan arsitektural, interior dan eksterior, kenyamanan visual, penilaian pencahayaan lingkungan atau silau, desain reflektor atau refraktor untuk perlengkapan lampu, pengukuran flux luminus dan intensitas cahaya untuk lampu atau luminaire, serta evaluasi dan pemodelan pencahayaan alami. Lab teknik kondisi lingkungan, laboratorium termal dan kondisi lingkungan atau lab TKL adalah sarana untuk menyelenggarakan pembelajaran secara teoretikal maupun praktikal dari aplikasi, implementasi dan operasional dari rekayasa termofluida dan sains termal atau Thermofluids Engineering and Thermal Science. Lab TKL menjadi tempat di mana rekayasa lingkungan termal binaan atau Built Thermal Environment Engineering dikaji, ditelaah, dipelajari, dan diterapkan. Lab instrumentasi industri, bidang keilmuan piramida sistem otomasi termasuk alur sistem informasi pada otomasi industri yang terdiri atas plant or field level, process automation level, business and management level. Lab sistem instrumentasi. Lab sistem instrumentasi fokus pada penelitian dalam pengembangan keilmuan pada instrumentasi dan kontrol berbasis komputer seperti mikroprosesor, DCS, PLC, dan lain-lain. Lab Intelligent Control and Automation. Laboratorium Intelligent Control and Automation fokus pada penelitian, pengembangan teori dan aplikasi kontrol, serta perancangan aplikasi dan integrasi teknologi terkini, PLC, DCS, SCADA, HMI pada sistem otomasi industri. Lab Ultrasonik dan Tomografi. Lab Ultrasonik dan Pencitraan fokus pada penelitian dalam pengembangan keilmuan pada bidang pengukuran dan pencitraan secara umum, serta penerapan gelombang ultrasonik untuk uji tak merusak atau non-destructive task, pengukuran dan aplikasi lainnya. Lab Manajemen Energi. Teknik fisika sebagai multidisiplin field memiliki pengetahuan untuk menganalisa fenomena fisik yang kompleks, seperti yang ditemukan pada sistem energi. Dengan meningkatnya kebutuhan energi dan konservasi yang beragam, dibutuhkan teknologi yang berbasis pada energi, baik itu melalui kegiatan riset maupun akademik. Lab Instrumentasi Medik. Lab Instrumentasi Medik memiliki fokus utama dalam bidang alat-alat bantu medis, instrumentasi atau alat ukur biologis, alat tes fisiologis, pengembangan produk dan alat biomimicking, serta bidang pemrosesan citra medis guna keperluan peningkatan kualitas diagnosis dan intervensi medis. Lab Optik. Lab optik dan laser memiliki fokus utama pada pengukuran menggunakan metode optik dalam berbagai bidang. Dengan keunggulan pengukuran tidak merusak, selain itu dilakukan pula pengembangan tomografi optik serta metode perekaman optik dan pemrosesan citra untuk uji kualitas. Kami akan terus berusaha untuk mencetak ahli-ahli teknik fisika yang mampu mengevaluasi dan menghasilkan solusi teknis serta kerekayasaan berbasis prinsip-prinsip fisika dalam konteks yang luas dan menjadi insinyur profesional berkualitas yang mempunyai fleksibilitas dan keahlian dalam berbagai bidang kerekayasaan, khususnya dalam bidang instrumentasi dan kontrol. Profesionalisme, determinasi, dan konsistensi yang diimbangi dengan etika, empati, dan kepekaan terhadap lingkungan sains dan engineering akan terus menjadi jiwa kami, Teknik Fisika IPB.